Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendengar sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita masih menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, ya, pendengar sekalian yang dirahmati Allah, kita kembali, ya, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Yang mana ini adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Maka sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya lah kita untuk berbahagia, senang dengan datangnya bulan Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa kita senang dengan datangnya bulan Ramadan, salah satunya adalah dengan cara memperbanyak belajar tentang bagaimana seharusnya menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan untuk kesempurnaan ibadah itu sendiri. Karena sebagai seorang muslim tentunya kita harus memahami agama kita sendiri. Ya. Dalam hal ini ya adalah bagaimana cara beribadah, bagaimana Rasulullah beribadah dalam bulan Ramadan, bagaimana puasa beliau, ya. Apa yang beliau lakukan ketika selama berpuasa, apa yang beliau tinggalkan dan segala macamnya. Ya. Karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda, beliau mengatakan, la takunu imma'ah, jangan jadi orang yang pengekor. In ahsanan nas ahsanna wa in zalamna wa in zalamu zalamna. Jangan kita jadi orang pengekor. Jangan mengatakan bahwa kalau mereka baik, saya juga mau ikut baik. Tapi kalau mereka berbuat zalim, saya mau juga ikut zalim. Nah, ini seolah-olah mengatakan, oh kalau ada yang puasa, saya juga mau ikut puasa lah. Tapi kalau ada yang nggak puasa, ya saya juga mau nggak puasa. Seorang muslim tidak diperbolehkan memiliki sikap seperti ini. Sebagai seorang muslim, kita berpuasa karena Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Jadi kita berpuasa bukan karena orang lain puasa atau tidak. Baik teman-teman pendengar sekalian dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mencoba untuk membahas buku yang berjudul Fikih Kesehatan Kontemporer terkait puasa dan Ramadan. Buku ini ditulis oleh Ustadz Dr. Raihanul Bahrain. Beliau adalah seorang dokter sekaligus seorang dai. Baik, kita langsung masuk kepada pembahasannya. Ya. Kita masuk kepada pembahasan panduan ibadah bagi orang yang sakit selama bulan Ramadan. Sebenarnya bab ini adalah bab keempat dari buku yang ditulis oleh Dr. Raihanul Bahrain ini. Ya, tapi kenapa kita bahas di awal? Ini sebagai motivasi kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin sebelum Ramadan terkena penyakit atau mendapatkan musibah penyakit dan segala macamnya. Sehingga semoga ketika kita membahas tentang ini, ya, bagaimana cara orang sakit untuk beribadah di bulan Ramadan, kita berharap mudah-mudahan mereka semua mendapatkan semangat untuk tetap beribadah di bulan Ramadan. Baik, yang pertama adalah kabar gembira bagi orang yang sakit. Karena ternyata sakit adalah ujian dan takdir Allah, bahkan sakit adalah tanda cinta Allah kepada hamba-Nya. Jadi mungkin di antara kita ada yang frustasi, ada yang jengkel dengan penyakit yang saat ini diderita. Ya. Belum lagi ya kalau ternyata penyakitnya ini sudah dijalani selama bertahun-tahun atau sering disebut sebagai penyakit berat atau penyakit penyakit kronis ya. Apalagi nauzubillah kalau ada di antara saudara-saudara kita yang menderita penyakit yang dikatakan oleh orang-orang sebagai penyakit yang tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Nah, ini tentu sangat mengganggu mental mereka. Ya.
Nah, kalau ada di antara kita, pendengar sekalian yang dirahmati Allah, kalau ada di antara kita yang merasakan perasaan demikian, maka ini adalah saran saya saja. Cobalah cari waktu khusus, waktu tenang untuk merenung ya. Ambil wudhu, sholat, kemudian merenung kembali. Kita harus memahami bahwa ya, sakit adalah ujian dan cobaan dari Allah. Jadi perlu benar-benar kita tanamkan dalam keyakinan kita yang sedalam-dalamnya bahwa ujian dan cobaan adalah tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Kenapa demikian? Allah berikan cobaan kok dikatakan itu tanda sayangnya Allah kepada kita. Ya. Karena dalam salah satu sabdanya Nabi SAW mengatakan inna izamal jaza ma'a izamil bala. Wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Artinya apa? Inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya pahala yang besar itu didapatkan melalui cobaan yang besar juga. Jadi kalau kita mau mendapatkan pahala yang besar, maka cobaan yang kita derita, cobaan yang kita terima harus besar juga. Kemudian Nabi melanjutkan wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ibtalahum. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau Allah mencintai seseorang atau ketika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Faman radiya falahur ridho. Apabila dia ridho dengan takdir Allah itu, apabila dia ridho dengan penyakit yang Allah berikan, falahur ridho, maka Allah juga ridho kepada dia. Wa man sakhita falahus sukht. Dan barang siapa yang tidak ridha, barang siapa yang marah terhadap takdir Allah ini, maka Allah juga murka kepada dirinya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman atau saudara-saudara kita di luar sana bahwa ketika Allah memberikan kita ujian berupa sakit itu adalah tanda cinta Allah karena Allah satu ingin menaikkan derajat kita, yang kedua Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita, kemudian yang ketiga Allah ingin kita menjadi hamba yang bersabar. Teman-teman berkata dari rahmat Allah, barangkali ini dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di pertemuan atau kesempatan berikutnya bisa kita bahas lagi lebih jauh tentang rasa cinta Allah kepada kita berupa rasa sakit ini. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.